Ya, baik teman-teman sekalian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel tutorial akuntansi dan perpajakan. Hari ini saya akan memberikan tutorial cara perhitungan untuk PPh satu bagi karyawan yang meninggal dunia pada pertengahan tahun ya, seperti itu. Dan saya ingatkan kembali bahwa kami tutorial akuntansi dan perpajakan saat ini telah eh, terafiliasi dengan LPK, Lembaga Pelatihan Kerja Zen Solusi Indonesia, di bawah perizinan Dinas Disnaker Kabupaten Bogor dan juga Kemnaker RI. Kami selain sebagai lembaga pelatihan kerja, kami juga merupakan tempat uji kompetensi untuk teknisi akuntansi dan juga kami sebagai salah satu lembaga di mana kami bisa menerbitkan beberapa gelar untuk teknisi perpajakan dan kami bekerja sama dengan ATPI, Asosiasi Teknisi Perpajakan Indonesia. Baik, mungkin itu informasi awal dari kami dan selanjutnya saya akan coba untuk share screen ya, teman-teman, untuk eh, materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Oke, ya. Di sini teman-teman bisa melihat ada soal yang nanti kita akan bahas tentunya di dalam menghitung PPh pasal 21 kita harus paham terkait dengan beberapa tunjangan yang bisa menambah penghasilan dan juga tidak bisa menambah penghasilan dan juga pengurang di mana pengurang ini juga bisa sebagai pengurang penghasilan dan juga tidak bisa sebagai pengurang penghasilan. Oke, nanti kita akan bahas. Baik, teman-teman, saya akan coba bacakan untuk soal atau kasus pada kesempatan kita pada hari ini. Di sini ada Adi Nugroho dengan status K3, berarti menikah dengan tiga tanggungan, mulai bekerja pada PT ABC sejak Mei tahun 2014 dan berhenti bekerja sejak 5 Juni 2022 disebabkan meninggal dunia atau kehilangan kewajiban pajak subjektif. Selama tahun 2022 menerima gaji sebulan sebesar 15 juta rupiah. PT ABC mengikuti program pensiun, BPJS Kesehatan, dan BPJS Tenaga Kerja. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 60.000 sebulan. Kemudian keterangan selanjutnya, Adi Nugroho juga membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000 per bulan. Di samping itu, perusahaan membayar iuran jaminan hari tua karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Adi Nugroho membayar iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 2% dari gaji dan BPJS Kesehatan 0,5% dari gaji. Premi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan BPJS Kesehatan dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1%, 0,30%, dan 4%. Dari gaji dan informasi lain pada bulan April 2022 menerima bonus sebesar 20 juta rupiah, maka perhitungan PPh pasal 21-nya adalah sebagai berikut. Jadi si Adi Nugroho ini sudah bekerja lama dari tahun 2014 di PT ABC. Ternyata pada bulan Juni Adi Nugroho meninggal dunia dan pada bulan April Adi Nugroho menerima bonus sebesar 20 juta rupiah dan kita akan coba bahas untuk PPh pasal 21-nya seperti apa ya teman-teman. Baik, di sini yang pertama kita harus menghitung terlebih dahulu perhitungan PPh satu gaji sebulan tahun 2022.
Oke, kita masukkan coba ya. Di sini gaji pokok si Adi Nugroho sebesar 15 juta rupiah sesuai informasi yang di atas tadi. Kemudian ada tambahan atau tunjangan yaitu berupa asuransi yang dibayarkan perusahaan. Di sini ada premi JKK, jaminan kecelakaan kerja. Dari informasi yang tadi disampaikan di atas itu sebesar 1%, dan 1% kita kalikan dengan 15 juta rupiah, maka hasilnya adalah 150.000 rupiah. Kemudian premi JKM atau jaminan kematian ya, seperti itu, dia sebesar 0,3%. Ini dibayar oleh perusahaan ya, otomatis akan menambah juga penghasilan si Adi Nugroho. Kita kalikan dari gaji dikali 0,30%, maka sebesar 45 ribu rupiah. Kemudian ada BPJS Kesehatan di sana sebesar 4% yang dibayarkan oleh perusahaan. Kita kalikan dengan gaji yang diterima atau 15 juta rupiah, menambah penghasilan si Adi Nugroho sebesar 600.000 rupiah. Kemudian teman-teman di sini ada iuran pensiun yang juga dibayarkan oleh perusahaan. Namun iuran pensiun ini tidak akan menambah penghasilan si Adi Nugroho karena bukan objek PPh pasal 21 ya. Untuk iuran pensiun, teman-teman harus ingat, itu bukan objek PPh 21. Kenapa? Ya karena nanti pada akhir tahun atau pada saat si Adi Nugroho ini sudah pensiun, maka ini akan dicairkan dan di sana nanti akan dipotong pajaknya ya, seperti itu. Jadi di saat perhitungan gaji pada saat ini itu tidak akan menambah penghasilan si Adi Nugroho. Nah, sama begitupun dengan JHT, jaminan hari tua, sebesar 3,70% kita kalikan dengan 15 juta rupiah. Nah, namun JHT pun sama perlakuannya dengan iuran pensiun, dia bukan objek PPh pasal 21. Sehingga untuk gaji sebulan pada tahun 2022 yang diterima oleh Adi Nugroho adalah sebesar 15 juta 795.000 rupiah. Ini di gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan ini tadi ya teman-teman. Jadi dari asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan. Oke, selanjut kita identifikasi terlebih dahulu dengan pengurang. Di sini pengurang itu ada biaya jabatan sebesar 5% atau jika dirupiahkan maka maksimal 6 juta dalam setahun atau 500.000 rupiah dalam 1 bulan. Oke, kita kalikan dengan total gaji yang tadi diterima oleh Adi Nugroho, kita kalikan dengan 5%, karena di sini hasilnya melebihi dari 500.000, maka yang kita pakai adalah yang 500.000 rupiah. Karena ini kita menghitung 1 bulan ya, 1 bulan terlebih dahulu gajinya si Nugroho, Adi Nugroho. Selanjutnya ada asuransi dibayar karyawan. Di sana ada iuran pensiun yang dipotong dari gajinya si Adi Nugroho sebesar 50.000. Dengan begitu maka ini menjadi pengurang juga. Kemudian iuran JHT dibayar karyawan 2%. Kita kalikan dengan gaji pokok 15.000 rupiah atau sebesar 315 juta rupiah ya, kita kalikan dengan 2%. Kemudian menjadi 300.000 untuk pengurang gajinya si Adi Nugroho. Ada BPJS Kesehatan 0,5%. Kita kalikan dengan 15 juta, nilainya sebesar 75.000. Namun, ini tidak bisa menjadi pengurang atau bukan pengurang ya. Kenapa? Karena
BPJS Kesehatan itu kan nanti dalam berjalannya waktu bisa saja si Adi Nugroho ini mengklaim karena sakit, ya, karena memang ada kebutuhan karena eh, ya tentunya karena sakit ya pastinya ya, namanya juga BPJS Kesehatan. Nah, di sini tidak akan menjadi pengurang karena ini sebagai jaminan. Kalau misalnya ini kita kurangkan ya sama saja dong, berarti eh, si Adi Nugroho tidak membayar BPJS kesehatannya. Makanya di sini tidak boleh menjadi pengurang gajinya si Adi Nugroho seperti itu. Nah, setelah kita total di sini untuk pengurangnya sendiri sebesar Rp850.000 selama 1 bulan. Kemudian di sini muncullah penghasilan neto sebulan si Adi Nugroho ini sebesar dari 15.795 dikurangi dengan 850. Maka penghasilan neto sebulan si Adi Nugroho ini sebesar 14.945.000 rupiah. Oke, bagi lanjut kita kalikan dengan 12 ya. Jadi untuk perlu teman-teman ingat untuk perhitungan karyawan yang meninggal dunia di pertengahan tahun masa kerja atau ya di pertengahan tahun, maka kita kalikan dengan 12 bulan atau kita setahunkan. Maka 14.945 kita kali 12, total penghasilan neto setahun Adi Nugroho adalah sebesar 179.340.000 rupiah. Oke, jadi udah ketahuan ya. Jadi penghasilan neto setahunnya segini jumlahnya. Kemudian kita lihat PTKP-nya si Adi Nugroho. Pertama, kita lihat dulu dia sebagai wajib pajak berarti 54 juta rupiah. Kemudian dia karena menikah ada tambahan 4.500.000 rupiah. Kemudian tambahan tanggungan atau 3 anak 4.500.000 kita kali 3 sehingga PTKP setahun si Adi Nugroho sebesar 72 juta rupiah. Kemudian kita kalikan, maaf, kita kurangkan dengan penghasilan neto setahun. Maka di sini timbullah angka sebesar 107.340.000 rupiah. Itu sebesar 179 ini kita kurang dengan PTKP si Adi Nugroho. Statusnya tadi K3 ya, kawin dengan 3 tanggungan. Maka penghasilan kena pajak setahun si Adi Nugroho sebesar 107.340.000 rupiah. Berarti setelah itu kita masuk ke tarif ya, tarif PPh satu. Di sini dia eh, masuk ke dalam 2 lapisan tarif, yaitu 5% dan 15%. 5% kita kalikan terlebih dahulu dengan 60 juta rupiah, dapat angka 3 juta. Kemudian sisanya sebesar 47.340.000 kita kalikan dengan lapisan tarif kedua sebesar 15%, maka PPh-nya 7.101.000 rupiah. Nah, total PPh terutang setahun Adi Nugroho adalah sebesar 10.101.000 rupiah. Kemudian kita bagi dengan 12 untuk mengetahui PPh sebulan Adi Nugroho. Jadi untuk PPh sebulannya adalah 841.750 rupiah. Oke, itu adalah untuk perhitungan PPh satu si Adi Nugroho. Jadi kita setahunkan ya, karena dia meninggal di pertengahan tahun. Selanjutnya kita akan coba untuk perhitungkan PPh satu gaji dan bonus. Pada bulan April ternyata si Adi Nugroho ini menerima gaji bonus sebesar 20 juta rupiah.
Oke, kita terlebih dahulu teman-teman harus hitung gaji pokoknya terlebih dahulu 15 juta kita kalikan dengan 12 yaitu sebesar 180 juta rupiah. Oke. Kemudian selanjutnya untuk bonus. Bonus ini kita tambahkan di sini. Bonusnya 20 juta. Ya. Selanjutnya masih sama. Kita identifikasi terlebih dahulu asuransi yang dibayar oleh perusahaan. Di sini ada premi JKK, jaminan kecelakaan kerja, 1% dikali dengan 180 juta atau penghasilan setahun. Kemudian ada premi jaminan kematian 0,30% dikali dengan 180, kemudian BPJS Kesehatan 4% dikali dengan 180. Nah, ada iuran pensiun dan JHT seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ini bukan objek PPh satu sehingga total gaji Adi Nugroho ditambah dengan bonus adalah sebesar 209.540.000 rupiah. Ini selama 1 tahun. Dikurangi dengan biaya jabatan 209.540. Kita kalikan 5%. Di sini harus ingat bahwa maksimal dalam 1 tahun itu adalah 6 juta dan 500.000 sebulan. Nah, setelah kita kalikan ternyata angkanya lebih dari 6 juta, maka yang kita pakai adalah 6 juta rupiah untuk biaya jabatannya. Kemudian di sini ada asuransi dibayar oleh karyawan. Masih sama ya caranya dengan yang di atas. Di sini ada iuran pensiun 12 kali 50.000 rupiah. Tadi ini ya, jadi iuran pensiun tadi 50.000 kita kalikan dengan 12, dapatlah angka 600 ribu rupiah. Iuran JHT 2% dikali dengan 180. Kemudian BPJS Kesehatan 0,5. Ini tidak jadi pengurang ya seperti itu. Jadi total pengurangnya 10.200.000 rupiah sehingga penghasilan neto setahun si Adi Nugroho berikut bonus yang tadi dia terima adalah sebesar 199.340.000 rupiah. PTKP-nya masih sama ya teman-teman. Di sini ada K3 berarti 72 juta rupiah sehingga muncullah penghasilan kena pajak setahun si Adi Nugroho sebesar 127.340.000 rupiah. Ini juga tarifnya masih sama, ada di eh, dua lapisan yaitu 5% dan 15%. Jadi pertama kita kalikan dulu dengan 60 juta rupiah, kemudian sisanya kita kalikan dengan 15%. Sisa itu maksudnya ini ya teman-teman. Jadi 127 juta ini kita kurangi dulu dengan 60 juta. Maka ini masuk ke dalam layer atau lapisan tarif yang kedua 15%. Sehingga PPh terutang, PPh satu terutang setahun si Adi Nugroho sebesar 13.101.000 rupiah. Itu sudah ditambah dengan bonus ya. Kemudian PPh satu terutang selama setahun. Ini yang tadi kita hitung di atas nih 10 juta. Jadi ini murni ya 10 juta 101 ini murni dari gaji saja. Yang ini ya teman-teman. Kita turunkan. Yang ini nih. Yang ini kita turunkan yang selama 1 tahun tadi. Yang sebelum termasuk bonus. Kemudian kita kurangkan. Kita kurangkan berarti 13.101 kita kurangkan dengan 10.101. Maka PPh bonus atas eh, yang penghasilan yang diterima oleh Adi Nugroho adalah sebesar 3 juta rupiah. Jadi ini adalah PPh bonus.
Nah, kemudian kita tambahkan PPh 21 April. Tentunya yang ini ya. April kan belum dibayar sehingga di sini kita tambahkan dengan yang 3 juta rupiah sehingga total PPh 21 masa April adalah sebesar 3.841.750 rupiah. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman di sini ada karena si Adi Nugroho ini meninggal, maka di sini ada yang disebut sebagai perhitungan kembali PPh pasal 21 terutang pada saat pegawai yang bersangkutan berhenti atau meninggal dunia pada tanggal 5 Juni tadi ya. Pada 5 Juni kan meninggal dunia berarti gaji 5 bulan. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Seperti itu ya. Ini adalah 5 bulan dikali dengan 15.795. 15 juta ini dari mana? 15 juta itu dari sini, teman-teman. Nah, ini dia total gaji ya. Total gaji. Kemudian kita kalikan dengan 5 bulan, maka muncullah angka 78.975.000 rupiah. Kita tambahkan dengan bonus bulan April 20 juta rupiah sehingga total gaji Januari sampai Mei sebesar 98.975.000 rupiah. Kita kurangkan dengan biaya jabatan. Ini dihitung ulang ya teman-teman, tapi sebelumnya harus dihitung terlebih dahulu gaji dan juga bonus kita setahunkan. Nah, setelah itu meninggal pada bulan Juni, maka kita harus hitung ulang. Sini biaya jabatan kita kalikan dengan 5%, maka itu sebesar 4.948.750. Oke. Nah, ini karena dia baru 5 bulan, maka kita kalikan 500.000 dikali dengan 5 bulan. Karena meninggal pada bulan Juni ya, seperti itu. Kemudian kita hitung lagi asuransi dibayar karyawan, iuran pensiun 5 bulan kali 50, kemudian iuran JHT 5 bulan kali 300.000 rupiah. Sehingga total pengurangnya adalah 4.250.000 rupiah. Sehingga penghasilan itu selama 5 bulan si Adi Nugroho sebesar 94.725.000 rupiah. Nah, kemudian jumlah penghasilan neto kita setahunkan. Jadi, eh, karena baru 5 bulan, maka di sini 2,4 ini dari 12 dibagi dengan 5 bulan. Jadi 2,4 ya. Kemudian kita eh, kalikan dengan 94.725, maka penghasilan neto setahun atau 5 bulan itu sebesar 227.340. Oke, kita kemudian kurangkan dengan PTKP Adi Nugroho sebesar 72. Ya, sehingga PKP 5 bulan atau penghasilan kena pajak selama 5 bulan si Adi Nugroho adalah sebesar 155.340.000 rupiah. Baru setelah itu kita masukkan dengan tarifnya ya teman-teman. Tarif kita masukkan.
5% dan 15%. Sehingga muncullah PPh satu terutang selama setahun sebesar 17.301.000 rupiah, atau dalam 5 bulan dia satu bulannya itu PPh-nya adalah sebesar 7.208.750 rupiah. Sehingga PPh satu telah dipotong Januari sampai dengan Desember atas gaji 841.750 dikalikan dengan 4 bulan, karena sampai April ya, adalah 3.367.000 rupiah. Kemudian PPh satu telah dipotong sampai dengan April atas bonus 3 juta yang tadi kita sudah hitung di atas. Kemudian PPh pasal 21 Januari sampai dengan April yang telah dipotong sebesar 6.367. Ini adalah penjumlahan dari PPh bonus dengan PPh 21-nya. Sehingga PPh satu Mesa Mei atau karena 5 Juni meninggal dunia ya. Sehingga PPh satu di masa Mei adalah sebesar 841.750 rupiah. Seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, itu tadi cara perhitungan untuk PPh pasal 21 atas karyawan yang meninggal pada pertengahan tahun. Nah, dalam contoh ini karena dia menerima bonus, maka di situ kita harus hitung terlebih dahulu atas PPh bonusnya juga. Oke, teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini membantu ya. Nah, buat teman-teman yang ingin mendapatkan file ini sebagai nanti bahan praktek di rumah atau bahan pembelajaran, boleh silahkan komentar di kolom komentar. Nanti kami akan mengirimkan file ini kepada teman-teman sekalian. Baik, teman-teman sekalian, mudah-mudahan tutorial ini berguna, dan juga saya ingatkan kembali untuk teman-teman sekalian subscribe, like, share, dan komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.